Halo, ketemu lagi di dalam tugas Latsar PPSDM Yogyakarta angkatan 83. Kali ini kita akan membahas tugas agenda 2 mengenai etika pelayanan publik. Nah, kali ini dengan tim coach kita ditugaskan untuk membuat proyek etika publik, di mana kita bisa memilih salah satu tugasnya di antara yang sudah diagendakan. Kali ini saya memilih untuk pelaksanaan nomor 1 berupa pelaksanaan kode etik ASN. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa kode etik merupakan peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Nah, sedangkan etika publik ini mengenai refleksi tentang standar atau norma yang menentukan. Intinya tentang baik atau buruk, benar atau salah mengenai perilaku, tindakan, keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nah, untuk analisis permasalahan terkait etika pelayanan publik, mari kita simak berita berikut ini. Polda Sumatera Utara mengungkap kasus penjualan vaksin COVID-19 secara ilegal yang dilakukan 3 aparatur sipil negara ASN. Total sudah ada lebih dari 1.000 orang yang menerima vaksin ini. Polisi menyebut 3 ASN yang menjual vaksin secara ilegal adalah 1 dokter yang bekerja di Rutan Tanjung Kusta di Medan dan 2 ASN dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Ketiganya bekerja sama dengan agen properti perumahan yang bertugas mencari pembeli vaksin. Aksi jual beli vaksin sudah berlangsung sejak April dan berlangsung 15 kali. Vaksin yang diberikan selaku dia dokter di Rutan Tanjung Gusta ini harusnya diberikan kepada pelayan publik di Rutan Tanjung Gusta dan para tenaga napi yang ada di sana. Tetapi itu tidak diberikan ke sana, disalurkan ke sana, tetapi diberikan kepada masyarakat tadi yang membayar. Dari hasil pendalaman kita, SI selaku koordinator sudah melakukan kurang lebih 15 kali kegiatan vaksin berkelompok ini, saudara-saudara sekalian. Dengan jumlah orang yang sudah divaksin kurang lebih 1.085 orang di 15 tempat. Sementara itu polisi telah menetapkan 4 pelaku yang menjual vaksin ilegal sebagai tersangka. Mereka mengaku telah melakukan aksinya sejak April dan total uang yang terkumpul hingga kasus ini terungkap, yaitu sekitar 271 juta rupiah. Pertahanan bukan untuk dijual keluar, begitu yang baru saya dapat. Tapi nanti coba kita lihat, kita nanti kan diproses. Sanksinya apa Pak Gubernur? Oh, pecat, pasti pecat. Sesuai peraturan yang berlaku, melakukan hal yang seperti itu vaksin ini untuk diberikan untuk mengantisipasi orang supaya tidak terjangkit COVID. Tetapi malah vaksin diperlakukan seperti itu. Sementara itu, Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sumatera Utara membenarkan 1 aparatur sipil negara yang ada di rumah tahanan kelas 1 Medan terlibat praktik jual beli vaksin COVID-19 ilegal. Praktik ini tanpa sepengetahuan Kepala Rutan dan kantor wilayah. Kemenkumham menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada polisi. Bahwa memang benar terdapat oknum ASN Rutan kelas 1 Medan yang sedang diperiksa oleh teman-teman kepolisian daerah Sumatera Utara yang diduga memperjualbelikan vaksin 19 itu merupakan kegiatan di luar kedinasan dan tanpa pengetahuan Kepala Rutan dan kami di kantor wilayah. Nah, setelah kita lihat video yang sebelumnya, jadi apa yang salah ya?
Nah, kita sebagai aparatur sipil negara atau ASN, kita dibatasi oleh kode-kode dan kode perilaku ASN. Ini menurut Undang-Undang ASN pasal 5 tahun 2014. Beberapa di antaranya adalah kita harus melaksanakan tugas secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Sedangkan di dalam berita tersebut, beberapa oknum tersebut tidak melaksanakannya. Jadi mereka tidak melaksanakan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Dan mereka juga tidak melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, mereka juga melanggar kode etik dan kode perilaku ASN yang selanjutnya. Nah, di mana poin 7, mereka menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Mereka, oknum-oknum ini tidak melakukannya sehingga hal tersebut melanggar kode etik dan kode perilaku ASN. Juga mereka tidak memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Tentu saja apa yang mereka lakukan ini merugikan masyarakat dan juga membuat stigma buruk tentang ASN. Nah, sebagaimana kita tahu, menjadi ASN itu merupakan amanah dan amanah tersebut harus kita jaga, di mana pertanggungjawabannya tidak hanya pada diri kita sendiri, melainkan pada Tuhan dan terutama masyarakat, bangsa dan negara yang kita layani. Demikian presentasi kali ini. Terima kasih.